Hai, namaku Lisa dan aku berumur 15 tahun. Apa kamu familiar dengan situasi ketika orang di sekitarmu mempercayai rumor bodoh tentangmu, dan karena ini seluruh hidupmu hancur? Tidak peduli apa yang kamu lakukan atau bagaimana kamu membela dirimu. Tipe situasi seperti ini terjadi padaku. Semua orang berpikir aku melahirkan. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang orang ceritakan ketika kamu menyusui di umur 15 tahun. Sejak aku kecil, aku tidak tumbuh ke atas, tapi ke samping. Tidak, orang tuaku tidak memberiku makan. Aku hanya memiliki kesialan untuk menjadi gemuk, untuk merasa kenyang dan akan hal manis. Pada saat aku berumur 14 tahun, dokter mendiagnosaku obesitas. Dia sangat menyarankanku untuk pergi ke camp kesehatan. Tapi itu tidak begitu menyenangkan di camp. Itu dimulai dengan kenyataan bahwa kita dipaksa untuk berjalan menuju camp. Tapi saat kita mencapai camp, ternyata ini hanya permulaan. Tidak ada bangunan, tidak ada masyarakat, hanya pembimbing dan hanya ada satu tujuan, untuk selamat. Aku berpikir ini adalah camp kesehatan, bukan sebuah penjara. Tuhan, kenapa tempat ini sangat buruk? Tapi segera aku bertemu Zack. Zack tidak meninggalkanku dan menolongku. Aku mulai mengenalnya lebih baik. Ternyata kita berasal dari sekolah yang sama. Dia hanya setahun setengah lebih tua, dan kita tidak mengenali satu sama lain sebelumnya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kamu panuti, dan seketika berpikir, ini adalah kesempatanku, dan aku tidak akan melewatkannya? Zack dan aku mulai berkencan. Waktu berlalu dengan cepat. Tugasku selesai dan Zack masih harus mengambil kursus tentang bagaimana menjadi populer. Aku sangat takut dia akan melupakanku, atau bertemu gadis lain yang melebihiku. Ketika aku pulang ke rumah, aku menyadari mengapa mereka berkata, jika kamu ingin menurunkan berat badan, jatuh cinta. Aku hampir berhenti makan, menghitung menit sampai pertemuan kami. Setelah sekian lama, Zack menelepon. Dia mengajakku berkencan. Oh Tuhan, akhirnya. Aku mengenakan dress terbaikku, menata rambut terbaikku, dan make up. Semua untuknya. Kita bertemu. Selama waktu ini, posturnya sedikit lebih tegak dan kepercayaan dirinya meningkat. Tapi seketika setelah kita bertemu, kita mendengar tawa. Tawa menjijikan. Mereka adalah bully dari sekolah. Apa? Apa aku lupa untuk memberitahumu tentang mereka sebelumnya? Oh, para pria ini telah membuli aku tentang berat badanku sejak SMP. Tapi aku belajar untuk berdiri tegak dan tidak pernah memperhatikan mereka. Bagaimanapun juga, itu adalah tes sesungguhnya untuk Zack. Walaupun aku turun berat badan, aku masih dipanggil gemuk di sekolah. Itu mempengaruhi Zack. Dia ingin menjadi populer dan aku merusak segalanya. Untuk menyemangatinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah putus asa dan bergerak ke level dewasa dari hubungan. Zack menghindariku di sekolah, jadi aku menunggu sampai kita berdua saja, dan aku menciumnya seperti orang dewasa. Setelah itu, kita mulai berciuman setiap saat. Aku berpikir itu akan membuatku tidak merasa buruk tentang kepopuleran Zack, tapi aku salah. Ketika mereka menyadari aku tidak merespon, bullies itu memutuskan untuk beralih pada Zack. Mereka tertawa. Apa yang kamu lihat di si gendut pendek? Apa dia budak seks kecilmu? Zack berbohong tanpa berkedip. Ya, dia hanya budak seksku. Dan semuanya hancur. Bullies memiliki penghargaan terhadap Zack. Lalu dia akhirnya menyadari mimpinya dan menjadi populer. Aku tidak bisa tahan dan meninggalkannya. Zack takut kehilangan popularitasnya dan berkata pada semua orang bahwa dia meninggalkanku setelah memergokiku selingkuh. Aku terbiasa untuk mengacuhkan penghinaan, tapi aku tidak mengharapkan ini dari Zack. Dia menghancurkan hatiku. Di rumah berita menantiku. Ibuku hamil.
Ternyata saat aku di camp, orang tua aku tidak menyia-nyiakan waktu kosong. Ya, aku menulis rutinitas membosankan sekolah, rumah, sekolah lagi. Untuk membuat ibuku bahagia, ayahku terus-menerus membawa berbagai manisan ke rumah. Bagaimana kamu menghadapi stres? Aku melakukan hal yang paling kukuasai, mencuri manisan ibu dan memakannya. Suatu hari di sekolah, salah satu dari bullies berkata, "Hei, Lisa kelihatannya hamil dengan pria yang dia selingkuhi. Lihat bagaimana dia membengkak." Dan Zack itu lagi. Mereka berhasil menemukan bagianku yang terluka. Dan aku mulai makan karena stres, yang membuatku lebih gemuk dari semula. Segera aku dipanggil ke kepala sekolah dan dia menanyaiku sesuatu. "Lisa, ada rumor bahwa kamu hamil. Apa itu benar? Ini adalah yang terakhir untukku." Aku langsung melakukan diet ketat dengan jumlah kalori minimum sekuat tenaga. Pada saat musim panas, aku mulai melakukan olahraga di belakang rumah seperti di camp. Dan segera ibuku melahirkan adik perempuanku, Nancy. Suatu pagi aku terbangun dan menyadari bahwa baju tidurku basah. Ternyata dadaku mulai menetes susu. Di pertemuan dengan dokter, dia melakukan beberapa tes. Dan aku didiagnosa dengan ketidakseimbangan hormon. Perubahan berat badanku menyebabkan hormonku meningkat, dan ini menyebabkan produksi susu di payudaraku. Pengobatan seharusnya memberikan hasil setelah beberapa lama. Aku terbiasa untuk berjalan dengan Nancy di taman. Dan di sana aku tak sengaja bertemu dengan grup bullies. Keesokan harinya seluruh sekolah berpikir aku memiliki seorang bayi. Kali ini kepala sekolah memanggil seluruh keluarga kami. Dia mendengar secara seksama kepada orang tuaku lalu bersikeras mengumpulkan seluruh sekolah dan akhirnya menghentikan rumor yang tersebar. Aku masih tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Nancy entah mengapa mulai mengapaiku, berusaha dan menangis. Mungkin dia takut akan mikrofon. Ibuku berkata sesuatu seperti, "Apa kamu mau makan? Sabar, ibumu akan memberimu makan di rumah." Dan aku merasa sepertinya itu bocor. Susu mengalir keluar dari dadaku. Tidak seperti sebelumnya. Ternyata ada begitu banyak susu yang tidak bisa ditahan oleh pelapis. Aku harusnya segera berlari, tapi malah aku terdiam di tempatku. Seseorang dari penonton dan aku tahu dengan yakin siapa yang berteriak, "Susu Lisa mengalir. Kita tahu kamu tidak usah melanjutkannya. Biarkan dia menyusui anaknya. Tapi jangan lakukan di depan semua orang atau kita akan merasa mual." Tapi tidak ada yang tertawa. Aku melihat semua orang berada di kesunyian aneh, mencari satu orang yang telah berteriak. Kepala sekolah segera berlari ke panggung, berterima kasih pada ibuku dan seluruh keluargaku, mencium Nancy di dahinya dan membubarkan semua murid. Tidak ada yang memtertawaiku sesudah itu. Mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Karena apa yang terjadi, mereka memutuskan bahwa rumornya benar dan menyadari bahwa tidak ada alasan untuk tertawa. Tapi sebaliknya, mereka ingin bergabung dan siap untuk membantu. Segera aku disambut oleh teman-teman Zack yang terdahulu, dan dia takut untuk menunjukkan mukanya di hadapanku. Tidak ada jejak akan kepopulerannya. Dia dikalahkan oleh single mother. Bangga, sang ratu dari sekolahnya. Dan walaupun semua kebohongan bahwa mereka mempercayai pernyataan ibuku, tidak ada keraguan bahwa Nancy adalah anakku. Aku berusaha untuk merubah pikiran mereka. Benar. Setelah itu, kepala sekolah memberitahuku bahwa dia akan membantuku untuk bisa masuk ke universitas ternama. Ternyata dia masih malu akan kejadian di atas panggung. Aku menyerah. Orang akan mempercayai apa yang mereka ingin percaya. Bahkan rumor paling bodoh yang diakui karena kebetulan. Dan jika iya, persetan dengan semua orang ini dan gosip mereka. Aku memiliki adik perempuan yang harus kuurus, dan universitas ternama yang akan kumasuki. Apa kamu percaya dengan rumor? Dan seberapa sering di hidupmu ada kebetulan yang mempengaruhi opini orang lain terhadapmu? Beritahu kami di komentar.
dan subscribe di channel ini sehingga kamu tidak ketinggalan cerita baru. Halo semua, namaku Eli, aku 16 tahun. Pernahkah ada saat di hidupmu ketika hasratmu satu-satunya di saat itu adalah untuk menghentikan rasa sakit? Aku berhenti, dan kamu tahu itu lebih seperti kutukan daripada sebuah hadiah. Aku hanya seorang gadis normal di umurku, sekolah, teman-teman, dan bahkan seorang pacar. Di hari yang ditentukan, pacarku Andy dan aku setuju untuk bertemu di taman bermain saat siang. Aku tiba sedikit lebih awal dan menunggunya. Melihat anak-anak, aku memiliki adik laki-laki dan melihat anak di sekitarku sudah menjadi kebiasaanku. Tiba-tiba bola dari seorang anak laki-laki melompat ke samping dan berguling di bawah ayunan. Salah satu pemain bolanya menghampirinya, dan aku langsung menjadi tegang. Di sana ada anak lain di ayunan. Aku berteriak pada keduanya, tapi itu terlalu terlambat. Dalam sekejap, aku berlari dan melindungi anak laki-laki itu dengan tubuhku. Lalu ada tiupan di punggungku dan kita terbawa ke depan. Orang tua berlari menghampiri kami, dan aku memberikan mereka anaknya. Ibu anak itu berterima kasih padaku dalam tangis, dan ayahnya mulai membantuku berdiri, tapi aku tidak bisa. Kakiku, aku tidak merasakannya. Aku tidak bisa merasakan punggungku juga. Apa kamu memiliki ide betapa menakutkannya itu untuk berhenti merasakan sesuatu yang biasanya tidak kamu perhatikan? Beberapa menit kemudian, Andy datang dan jatuh di sebelahku. Aku sudah berada dalam tangis. Aku sangat takut. Ambulansnya mengangkutku. Andy menghubungi orang tuaku. Aku dengan segera dikirim untuk X-ray dan lalu untuk operasi setelah diinduksi koma secara medis. Di saat itu aku tidak percaya bahwa hidupku bisa berputar balik dalam sekejap. Sebelum komanya, aku menghabiskan beberapa menit dengan relatifku. Aku memiliki perasaan bahwa aku akan mengucapkan perpisahan pada mereka. Dan lalu kegelapan datang. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Kepalaku terasa seperti itu terbuat dari besi. Tapi aku tidak bisa mengangkatnya untuk melihat diriku. Kakiku masih ada di sana. Tanganku juga. Aku berusaha menggerakkan tanganku. Itu berhasil. Tidak begitu baik, tapi aku bisa melakukannya. Lalu aku beralih pada kakiku. Aku penasaran apa mereka memperbaikinya. Ya, aku bisa menggerakkannya. Suara tiupan dari ranjang membangunkan perawatnya yang tertidur di samping. Dia memanggil dokter. Ketika beberapa dokter memasuki ruangan, aku sudah bersinar dengan kebahagiaan. Aku bisa bergerak. Dan aku tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Tapi dokternya untuk beberapa alasan tidak senang, dan berkata kita harus menunggu orang tuaku. Aku tidak mengerti apa yang salah. Dalam setengah jam, aku bisa menggerakkan jari kakiku. Bukankah itu pertanda bagus? Ketika orang tuaku tiba, dokternya meletakkan semuanya di meja. Aku dioperasi di hari yang sama aku dimasukkan di sini. Operasinya sukses, tapi di sana ada sebuah malpraktek. Syarafku hancur dan sekarang aku tidak bisa merasakan rasa sakit. Aku berkata, apa kamu bercanda? Tapi dokternya menarik perhatianku pada kenyataan bahwa salah satu dari mereka menusuk kakiku dengan sebuah jarum setiap saat. Aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak merasakan apapun. Seminggu kemudian orang tuaku mengantarku pulang. Aku tidak begitu percaya diri dengan kakiku. Aku harus belajar untuk berjalan lagi. Di rumah, ayahku mengangkutku dengan lengannya. Dan ketika kita pergi ke rumah sakit untuk rehabilitasi, aku bergerak menggunakan kursi roda. Hanya di sana aku bisa berjalan di bawah pengawasan dokter. Selama ini aku terbiasa dengan dunia tanpa rasa sakit. Jadi beberapa bulan berlalu. Terima kasih pada dukungan keluargaku dan Andy, yang dengannya aku rutin menulis pesan, aku bisa kembali berdiri dengan kakiku. Dan sekarang fisioterapinya berakhir. Aku bertanya pada ibuku kapan aku bisa kembali ke sekolah. Ibuku berkata bahwa aku tidak akan pergi ke sekolah. Mereka takut aku mungkin melukai diriku karena aku tidak merasakan sakit. Tapi kenapa? Aku sehat. Dan kenyataan bahwa aku tidak merasakan sakit bahkan adalah keuntunganku. Contohnya hari yang lalu seorang dokter hewan datang untuk memvaksin kucing kami. Aku harus memegangnya dan walaupun dia mencakar seluruh tanganku, aku baik-baik saja. Dan di hari yang lain aku mencabut buluku. Dan kamu tahu sekarang aku sangat siap untuk itu. Ayahku berkata bahwa dokternya menjadwalkan operasiku dalam setengah tahun.
Lalu mereka akan bisa memberikanku kembali perasaan sakitnya, menyambungkan syaraf yang putus. Suatu kali aku meminta izin untuk berjalan dengan temanku, tapi orang tuaku memberhentikanku lagi. Mereka melarangku untuk meninggalkan rumah sendiri. Dan jika aku mencoba, mereka akan mengunciku di kamar. Menyebalkan. Apa gunanya rehabilitasi? Untuk melanjutkan hidup di dalam sebuah vakum. Ini adalah penahanan rumah dan tidak adil. Pernahkah kamu berusaha untuk ditolong atau didukung, tapi itu lebih baik untuk dihukum? Aku sangat ingin bertemu dengan temanku. Tapi di antara semua itu, aku ingin bertemu Andy. Orang tuaku mengulang. Dalam beberapa bulan, tidak sebelumnya. Aku sangat tidak menyukai ini. Dan Andy terus meminta untuk bertemu. Aku memutuskan untuk menemuinya diam-diam sementara orang tuaku pergi. Di hari Minggu, orang tuaku pergi berbelanja, dan kita memiliki beberapa jam untuk bertemu. Seketika aku mendengar mobil mereka pergi. Andy masuk. Itu adalah pertama kalinya kita bertemu sejak kejadian itu. Sebelum itu, di sana hanya ada panggilan video. Itu aneh untuk menyentuh orang tercintamu dan tidak merasakan kehangatan sentuhan tangannya. Tapi aku masih senang. Itu adalah pertama kalinya dia ada di rumah, dan aku menyarankan supaya dia naik ke kamarku sementara aku membuat teh. Aku menuangkan beberapa cangkir dan menyusulnya. Menaruh cangkirnya di sebelah ranjang. Kita berbaring. Itu sudah sangat lama. Mungkin cinta kami akan mengizinkan kami untuk melangkah lebih jauh. Andy melepaskan atasanku dan aku melepaskan jaketnya. Dia memutar punggungku. Kita terburu-buru dan kita mendorong sesuatu dari meja. Dan bahkan tidak menyadarinya. Kita berada di atas satu sama lain dan berciuman. Ini adalah pertama kalinya untukku. Aku tidak merasakan apapun, tapi pikirannya menyenangkan. Tiba-tiba wajah Andy berubah ungu, dan dia melihatku dengan horor dan berbisik, "Tanganmu, itu!" Aku melihat tanganku dan juga terkejut. Tanganku merah dan membengkak. Ternyata di saat keintiman kami, aku tidak sengaja menumpahkan secangkir air panas ke diriku, dan tidak menyadarinya. Apa yang harus kulakukan? Kita berlari ke kamar mandi dan aku menaruh tanganku di bawah air dingin. Sial, aku tidak merasakan apapun. Walaupun tanganku terasa seperti itu milik Freddy Krueger. Aku melihat ke belakang untuk berterima kasih pada Andy karena menyadari semua ini tepat waktu. Tapi dia pergi. Aku pergi ke lorong dan melihat pintu depan terbuka. Dia kabur, meninggalkanku sendiri. Sebelum aku bisa sembuh dari pengkhianatan ini, aku melihat pintunya terbuka lebar. Dia kembali, pikirku. Tapi tidak, itu ayah dan ibu. Ayah membawa tas dan tertawa. Tapi ketika dia melihatku, senyumnya menghilang. Lalu di sana ada teriakan, tangis, dan sebuah pertengkaran. Ayah memasang kunci di pintuku dan di jendela di kamarku. Teleponku diambil dan internetnya dimatikan. Aku diajarkan oleh guru yang berkunjung. Terkadang dia membiarkanku menghubungi Andy dari teleponnya, tapi dia tidak menjawabnya. Jadi aku hidup hampir setengah tahun. Terkadang aku sangat marah dengan orang tuaku. Tapi luka bakar di tanganku mengingatkanku bahwa tindakan mereka masuk akal. Dokternya akhirnya memutuskan bahwa aku sudah cukup sembuh dan melakukan operasi kedua. Ketika aku kembali sadar, aku langsung menyadari bahwa semuanya berjalan baik. Karena aku ada dalam rasa sakit yang buruk. Tapi aku senang dengan rasa sakitnya. Aku rasa selama 6 bulan aku pantas merasakan sakit. Setelah 2 minggu, orang tuaku membiarkanku pergi ke sekolah. Aku bersinar karena senang. Ini adalah saat di mana aku bisa melihat temanku lagi. Andy-ku. Tapi aku kecewa. Ketika aku masuk ke kelas, semua orang melihatku dengan aneh. Aku hanya bisa mendengar bisikan mereka. Ternyata ayahku datang sekolah dan bertengkar dengan Andy. Semua orang mengetahuinya dan tidak menginginkan masalah. Aku menjadi penyendiri, dan Andy mengacuhkanku. Aku sudah menunggu sangat lama untuk kembali ke sekolah, dan aku disambut seperti ini. Itu sangat menyakitkan. Di saat itu aku merasa duniaku hancur lagi. Tapi pengalamannya membuatku lebih kuat. Dan kebencianku dengan teman-temanku cepat terlupakan. Di sana tidak ada waktu untuk bersedih. Aku bisa mencoba lagi. Aku ada di sekolah yang berbeda sekarang. Dan aku memiliki teman baru, pacar baru, kesukaan baru. Terkadang aku mengingat tahun gila itu tanpa rasa sakit. Dan tidak, aku tidak ingin mengulangnya.
Tolong like ceritaku, jadi lebih banyak orang yang melihatnya. Mungkin itu akan membantu seseorang menyelesaikan masalah mereka. Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, jadi kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Hai, namaku Maria dan aku berumur 20 tahun. Apa semuanya berjalan dalam percobaan pertama di hidupmu? Apakah itu pernah terjadi bahwa kamu harus mencoba lagi dan lagi? Mungkin pergi ke kampus impian atau audisi untuk tim sepak bola? Apa itu familiar? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku hampir menyerah akan mimpiku dan bagaimana aku berganti kelamin 3 kali sebelum mendapatkannya. Sejak aku kecil, namaku adalah Mark. Tapi aku selalu ingin mengganti itu. Aku sadar akan diriku cukup awal. Ya, aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar berpikir seperti perempuan, tapi merasa seperti perempuan. Kamu tahu. Aku pikir ini lebih mudah untuk menjelaskannya padamu daripada ke orang tuaku. Aku memiliki keluarga yang konservatif dan ayahku selalu marah padaku karena kurang jantan. Dia menuntut supaya guru TK melarangku untuk main dengan anak perempuan. Dia menghancurkan semua bonekaku ketika menemukannya, dan aku sangat terluka. Aku harus menghabiskan 3 jam sehari bermain mobil di ruang yang sama dengannya. Game tembak-tembakan di konsol, atau hal lainnya yang maskulin. Aku tidak menginginkannya tahu, tapi jika aku gagal di sesuatu, dia akan mulai berteriak, dan tidak hanya kepadaku, tapi juga pada ibuku. Aku sangat takut karenanya. Itu tidak lebih baik di sekolah, tapi aku belajar berpura-pura di rumah, jadi aku harus bertingkah sama di sekolah. Aku tidak mempunyai teman, tapi itu untuk yang terbaik. Teman apa yang bisa menerima kepura-puraanku? Pernahkah kamu menyerahkan peristiwa terpenting di hidupmu? Lulus dari sekolah, dari universitas, sebuah liburan, pindah ke apartemen baru, atau sesuatu seperti itu? Aku memutuskan untuk mengganti kelaminku setelah sekolah ketika aku tidak membutuhkan izin kedua orang tuaku. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang tahu sebelum waktunya tiba. Karena ayahku akan mengunciku di rumah dan tidak akan membiarkanku melihat dokter. Tapi aku berhasil. Aku diberikan terapi hormon, dan aku senang untuk pergi ke toko untuk membeli gaun pertamaku dalam hidupku. Aku beruntung penjualnya tidak terkejut akan keinginanku, dan bahkan membantuku memilih gaun yang terlihat pas denganku, setelah aku mengganti penampilanku. Keluarga tentunya tidak senang. Ayahku menyumpahiku, dan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi lalu dia melampiaskannya pada ibuku, dan aku takut karenanya. Hormonku terserap lambat karena stres berkepanjangan, dan juga karena organ internalku tidak berfungsi baik. Dan karena ini, transformasiku menjadi gadis sangat lambat. Orang-orang melihatku di jalan seolah aku ini orang aneh. Aku berharap tidak akan ada yang peduli, dan tidak seharusnya mereka peduli. Kita hidup di abad ke-21. Tapi aku rasa aku salah. Semua harapanku adalah bahwa setelah sekolah, aku akan menjadi diriku sendiri, dan hidupku akan berubah. Tapi itu tidak terjadi. Seiring berjalannya waktu, aku merasa lebih buruk. Aku sangat buruk sampai aku mulai bertanya apa pilihanku tepat. Mungkin perubahan kelamin hanya membuat hidupku lebih buruk. Mungkin itu belum terlambat. Satu peristiwa adalah kesempatan terakhirku. Aku terlambat ke sekolah dan beberapa pria mencegatku di perjalanan pulang. Mereka menghajarku, mengangkat rokku dan mengatakan hal-hal yang tidak ingin aku ingat. Kamu bisa bilang aku beruntung. Itu bisa lebih buruk lagi. Ibuku sangat takut. Ayahku berkata aku mendapatkan apa yang aku cari. Aku tidak berani untuk pergi ke polisi. Aku patah hati. Aku berhenti menggunakan hormon dan tidak pernah berganti nama. Aku berhenti melewati toko itu, dan secara umum aku berusaha untuk tidak sering meninggalkan rumah. Aku tidak masuk kuliah hampir 1 semester, dan akhirnya aku mendapat surat yang menyatakan bahwa beasiswaku sudah ditarik. Itu berarti selamat tinggal pelajaran. Bahkan itu tidak bisa membuatku sedih. Dari setiap sisi aku mendengar, "Mark, anak laki-laki. Hey, brother." Itu adalah sebuah tekanan, tapi aku berhenti menanggapinya. Lebih mudah seperti ini. Jika hidup begitu menyebalkan, kenapa mencoba?
Ayahku mulai berbicara denganku lagi dan aku tidak lagi diperhatikan di jalan. Mungkin menjadi Mark tidaklah buruk. Ini berlangsung lebih dari setahun. Mungkin akan lebih lama lagi. Mungkin aku akan mati sebagai Mark. Aku mendapat sebuah pekerjaan, tapi ayahku juga tidak senang dengan itu. Petugas kebersihan terlalu feminim untuknya. Aku lebih baik jadi pemuat. Aku mendengar itu setiap hari. Dan suatu hari aku tidak bisa menahannya dan pergi. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi teman baruku menolongku. Apakah ada orang di hidupmu yang tergolong sebagai sebelum dan sesudah? Krista terbentuk seperti itu untukku. Dia sangat baik, dia tidak tahu aku berusaha untuk mengganti jenis kelaminku. Krista duduk denganku di kereta ketika aku berusaha untuk menjadi laki-laki lagi dan bertanya mengapa aku begitu sedih. Aku tidak tahu kenapa dia melakukannya, karena dia juga tidak berusaha menciumku. Dia hanya menggenggam tanganku dan pergi denganku ke bioskop, kebun binatang, dan ke tempat permainan. Tapi keinginanku semakin tak tertahankan. Dan suatu hari ketika aku di rumah, aku mengambil dress dan mengenakannya. Aku masih terlihat cantik dengannya, dan memakai lipstick, mengambil maskara. Mark, pacarku pulang ke rumah dan aku tidak mendengarnya. Aku berdiri di rumahnya mengenakan dress dan memakai makeup di wajahku. Bagaimana lagi aku bisa menunjukkan diriku? Aku bahkan tidak ingat melontarkan alasan. Aku sangat takut. Yang dapat kupikirkan hanya jika Krista meninggalkanku sekarang, aku akan mati. Dan aku akan menyelesaikan masalahku dengan menarik. Aku mencampakkannya tanpa menjelaskan apapun. Aku pergi dari rumahnya. Aku harus tinggal di hostel. Aku tidak mau pulang ke rumah. Itu cukup untukku. Aku berganti beberapa pekerjaan kecil, lalu mendapatkan pekerjaan lebih baik di kantor. Saat Natal, para bos mengatur sebuah pesta perusahaan. Aku tidak ingin berbicara dengan orang lain. Aku tidak minum alkohol dan aku tidak suka orang yang mabuk. Jadi aku pergi ke ruangan dengan barang-barangku, berharap untuk menunggu di sana sementara, dan lalu pulang. Hai Mark, satu kolega yang dengannya aku tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba memojokkanku dan menanyakan hal terburuk dalam hidupku. Apa itu benar kamu mengenakan rok di kampus? Aku berusaha untuk pergi, tapi Jesus menangkapku. Sebuah perkelahian terjadi. Jesus berkata padaku untuk tidak melawan, dan itu untuk kebaikanku. Dia akan mengajarkanku untuk tidak menjadi seorang banci. Untungnya, kita didengar dan dipisahkan, tapi terlambat. Tonjokan ke kepala sangatlah kuat. Aku hilang kesadaran dan ketika aku terbangun, mereka memindahkanku dari unit perawatan intensif ke ruangan normal. Dan dia datang padaku. Krista. Aku tidak berharap untuk melihatnya. Krista mengakui bahwa dia tidak ingin melihatku setelah aku kabur dengan rasa malu. Tapi dia tidak marah sama sekali. Dia bahkan berkata bahwa dia siap untuk berkencan lagi. Tidak peduli aku mengenakan rok atau celana. Aku tidak setuju karena aku masih takut, tapi aku senang bahwa Krista ada di sana untukku dan tidak meninggalkanku. Ketika aku sembuh, kita pindah ke kota lain. Di hari pertama, Krista berkata dia punya kejutan untukku sebagai perayaan atas kepindahan kami. Dan dia memberikanku sebuah dress ukuranku dan sepasang sepatu yang cocok dengannya. Aku menangis ketika melihat diriku di cermin. Aku menangis di mobil ketika Krista mengajakku ke klub malam. Dan aku menangis ketika ternyata itu adalah malam drag queen. Dan Krista mendorongku untuk berbicara dengan kontestannya. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku rasa aku senang. Aku lalu bertemu lebih dari satu pria malam itu. Aku menceritakan pada mereka kisahku, dan mereka menceritakan kisah mereka. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun aku merasa dimengerti. Itu bagaimana kita hidup. Aku adalah tamu reguler di klub itu sekarang. Dan di sebuah hotline pertolongan psikologis. Aku masih memiliki banyak hal untuk diketahui sebelum aku memutuskan untuk melangkah. Aku mengenakan dress lagi dan menunggu hormonku bekerja. Dan aku sekarang memiliki SIM dengan nama baruku. Salah satu temanku dari klub menolongku mendapatkan pekerjaan di mana tidak ada orang yang bertanya-tanya. Orang-orang masih melihatku sebelah mata di jalan. Dan aku melihat ancaman beberapa kali, tapi aku selalu waspada sekarang. Aku tidak yakin bahwa semua yang kulakukan benar. Tapi Kristaku yang manis dan cantik mendukungku dan menolongku menjadi diriku sendiri.
Kita masih menjadi pasangan, tapi aku tidak harus berpura-pura lagi. Aku lebih maskulin dari dirinya. Dan aku senang. Dan kamu? Apa kamu berhasil meraih kebahagiaan? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Kuharapkan yang terbaik. Hai, namaku Victoria atau Tori. Aku 15 tahun. Apa kamu ingat apa yang kamu mimpikan? Apa kamu percaya bahwa mimpi mengandung pesan? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana mimpi membuatku menjadi orang yang berbeda dan mengubah hidupku selamanya. Orang dipisahkan menjadi orang yang sukses dan gagal. Orang sukses membangun hidupnya sendiri, dari tujuan ke tujuan. Sementara orang gagal mengoceh tanpa alasan. Aku tahu dengan jelas apa yang menantiku di masa depan. Aku akan pergi ke Boston setelah SMA, pindah ke Silicon Valley saat 24 tahun, dan menjadi pegawai senior saat 35 tahun. Itu simple, hal utamanya adalah melakukan semuanya dengan tepat. Aku dengan waspada memilih pelajaran yang kubutuhkan untuk pendaftaran. Aku tidak melupakan olahraga dan kegiatan sukarela. Mereka akan menjadi keuntungan dalam pendaftaran. Dan tentu saja aku membuat koneksi sosial. Orang tuaku adalah golongan yang gagal. Ayahku adalah seorang programmer baik, tapi dia seketika keluar dari pekerjaannya dan menjadi psikolog. Berkata itu panggilannya, tapi untukku itu bodoh. Ibuku tidak lebih baik. Dia terlihat seperti dokter gigi yang sukses, tapi di malam hari, bukannya mengembangkan diri, dia malah menyulam. Mereka tidak serius. Itu sebuah hal baik, aku tidak seperti itu. Itu adalah hari yang penting. Kita memilih mata pelajaran untuk tahun depan. Itu menghabiskan 20 menit. Daftarnya sudah siap sejak lama. Aku hanya harus membuat jalan melewati kerumunan orang gagal yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Apa yang kamu lihat di dirimu dalam 10 tahun? Ceritakan di komentar. Tapi lalu Gaby menghampiriku. Kita sudah berteman hampir sejak aku lahir. Tapi terkadang aku pikir dia seorang pecundang. Aku melakukan semua yang aku bisa untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar. Tapi itu terlalu sulit. Itu ketika dia datang dengan sebuah pertanyaan bodoh. Apa yang harus dipilih? Kimia atau melukis? Wow, sungguh sebuah perbedaan. Aku tentunya menjelaskan padanya bahwa itu tergantung akan tujuannya. Dia tidak terlihat menyukainya. Dia berkata sesuatu seperti bersenang-senang dan untuk jiwa. Seperti anak TK. Aku memiliki sebuah mimpi aneh semalam. Seperti itu bukan diriku. Berbeda. Diriku yang aneh. Aku berlari ke ruang kimia karena aku memiliki sebuah ide hebat. Aku mencampur sesuatu, menghangatkannya, mengocoknya. Dan aku membuat lukisan dari warna yang tidak ada di hidupku. Satu seperti sebuah pelangi, yang satunya kotak-kotak. Aku membawanya ke kelas melukis dan mulai melukis gambar. Dengan binatang aneh dan pemandangan indah. Untungnya alarmnya berbunyi. Aku tidak tahu apa yang bisa terjadi di mimpi berikutnya. Aku berjanji untuk berhenti makan saat malam dan lebih banyak berolahraga di malam hari. Jadi aku bisa tidur tanpa mimpi. Aku memberitahu orang tuaku tentang mimpi bodoh itu. Aku berpikir mereka akan memberitahuku bagaimana menghadapi omong kosong ini. Dan mereka mulai mengkuliahiku. Seperti di mimpi ada butir rasionalitas. Kamu harus memikirkan bukan hanya keuntungannya, tapi juga kepuasannya. Ya, pecundang. Aku melakukan semuanya dengan tepat untuk tidur tanpa mimpi. Tapi mimpi bodoh berlanjut. Di dalamnya namaku Vicky, dan aku berada dalam sebuah hal yang tidak masuk akal. Contohnya, setiap malam aku pergi ke kafe di dekat taman, memakan kue, dan menggambar orang yang lewat. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku membuang waktu seperti ini. Tapi kamu tahu apa yang aneh? Aku pergi ke taman dan di sana ada kafe dari mimpiku. Dan kue di dalamnya. Itu seperti yang Vicky sering makan. Aku meminta orang tuaku untuk membuatkan janji dengan dokter untuk mengatasi masalahku. Tapi orang tuaku berkata bahwa masalahku bukan di dalam mimpiku, bahwa aku membebani diriku, bahwa aku harus lebih bersenang-senang, bahwa aku bahkan berhenti bicara pada Gaby. Lalu aku tidak bisa menghadapinya. Aku memberitahu mereka tentang kebiasaan bodoh mereka dan kehidupan bodoh mereka. Bahwa aku punya masa depan yang aku bangun sendiri, dan di dalamnya tidak ada rajutan berbentuk kucing. Itu terlalu buruk karena aku tidak bisa menahannya. Itu bisa mempengaruhi masa depanku. Aku bertingkah seperti Vicky. Apa dia mulai menguasai hidupku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sehingga Vicky tidak akan mengganggu hidupku.
Tapi orang tuaku benar akan sesuatu. Aku tidak melihat Gaby untuk waktu yang lama. Apa yang bisa aku lakukan? Kita memiliki mata pelajaran berbeda, dan setelah sekolah aku berolahraga dan bersukarela. Dan dia melakukan sesuatu yang lain. Aku mulai mencari Gaby di sekolah. Tapi entah kenapa dia terus menghilang dariku, seperti dia sedang bersembunyi. Mungkin aku berubah menjadi Vicky dan tidak tepat menganalisa sesuatu. Tapi seketika Gaby menghampiriku. Guru seninya menuduh Gaby akan plagiat. Dia berkata bahwa lukisan yang Gaby kirim ke kontes adalah milik orang lain. Dan Gaby tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Itu jelas tidak masuk akal. Gaby tidak pernah curang. Dia bahkan tidak bisa bermain Munchkin. Dia terlalu jujur. Vicky akan segera berlari ke kepala sekolah meminta keadilan. Tapi Vicky tidak membutuhkan profil sempurna untuk berkuliah. Aku memberitahu Gaby aku akan memikirkan solusinya. Aku menjadi Vicky lagi malam itu. Dan Gaby meminta bantuanku. Tepat di kelas melukis. Aku bangun dan menghampiri gurunya. Aku memberitahunya untuk membiarkan Gaby melukis diriku di depannya. Dan lalu guru itu akan memberitahukan apa Gaby lebih baik melukis atau menyontek. Aku terbangun dan menyadari bahwa Vicky memberiku sebuah ide baik. Tentu saja, bukan tentang mengganggu kelasnya, tapi untuk menolong Gaby. Pernahkah kamu memiliki ide nyata di mimpimu? Bagikan di komentar. Aku datang ke kelas melukis setelah akhir pelajaran. Aku hampir melakukan seperti apa yang ada di mimpi. Tapi seorang pria menghampiri gurunya dan menyarankan Gaby untuk melukisnya. Tapi itu ideku, lebih tepatnya ide Vicky. Gurunya setuju dan aku melihat Gaby melukis sebuah potret pria. Dan gurunya berkata dia keliru. Dia bahkan berjanji untuk meminta maaf di depan umum. Aku ingin menyelamati Vicky, tapi dia berpaling dan berkata bahwa dia menyadari siapa teman yang sebenarnya, dan siapa yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan pencapaiannya. Malam itu di mimpiku aku bukan Vicky, tapi diriku. Dan aku pergi ke akhir jalan. Dan aku bertemu Vicky di perjalanan. Dia menggapai bahuku dan memintaku untuk melihat sekitar. Orang tua dan teman sekelasku berdiri di sepanjang jalan, dan di sana ada pemandangan indah. Kafe yang menarik, dan taman di mana-mana. Vicky berkata aku tidak menyadarinya ketika aku berjalan. Aku membalas bahwa tujuannya lebih penting untukku. Dan Vicky seketika meraih tujuannya dan sebuah lubang muncul. Seperti tujuannya hanyalah sebuah lukisan di atas kertas. Vicky berkata bahwa di sana hanya ada masa ini dan jika aku tidak melihatnya, aku tidak bisa menemukan masa depanku. Setelah itu, dia pergi dan aku sendiri di dalam mimpiku. Ketika aku terbangun, tidak ada yang berubah. Aku sendiri lagi di dunia. Dan aku tidak mau pergi kemana-mana untuk mengejar apapun. Hidupku tidak lagi terlihat menarik dan Silicon Valley. Sekarang itu hanya kata tanpa arti. Aku memutuskan untuk mengumpulkan diriku dan setidaknya mengerjakan tugasku. Tapi tugas yang terlihat mudah untukku sebelumnya, sekarang tidak bisa diselesaikan. Aku mencoret seluruh halamannya. Dan seketika aku merasa itu menyenangkan untuk mencoret sesuatu. Aku mengambil sebuah halaman baru, menggambar satu garis, lalu lainnya. Di satu titik aku merasa tidak ada dalam realita. Dan lalu aku menyadari aku menggambar lukisan dari Vicky. Apa aku melukis dengan tanganku si pengkhianat yang menghancurkan hidupku? Tori akan merasa jijik, dan Vicky akan merobek lukisannya dan menginjaknya. Aku hanya duduk di sana dan melihatnya. Orang tuaku melihatku melakukan ini. Ibuku berkata bahwa aku melakukan hal luar biasa, dan jika aku menginginkannya, dia akan menyulam lukisan ini dan mengantungnya di kamarku. Dan ayah hanya memelukku, dan itu menohokku. Aku menangis. Aku berkata bahwa hidupku berakhir, bahwa aku berjalan turun dengan lukisan itu di akhir jalannya. Untuk tidak menjadi seorang pecundang, kamu harus bertahan tanpa teman, tanpa kerabat, untuk kehilangan dirimu. Orang tuaku mendengarkan dengan seksama. Dan lalu ayah berkata bahwa jika kamu hanya melihat tujuannya di sepanjang jalan, kamu akan melewatkan hal lain. Termasuk jalan yang lain yang mungkin lebih singkat. Dan ibuku berkata, itu tidak mungkin untuk hidup hanya di satu arah. Itu seperti berlatih dengan hanya satu kaki. Dan lalu kita bermain Scrabble untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Keesokan harinya, aku berjalan melewati taman dan melihat Gaby di kafe yang Vicky suka dalam mimpiku. Dia duduk di sana dengan pacarnya dan mereka mentertawakan sesuatu. Aku menghampiri Gaby dan bertanya apa dia mau mengajariku untuk melukis. Bukan untuk apa-apa,
hanya bersenang-senang. Dan Gaby setuju, dan pacarnya setuju. Dan ngomong-ngomong, dia tidak menjijikan. Ternyata kepuasan sederhana sama sekali tidak mengganggu persiapan untuk kuliah. Beberapa tugas bahkan lebih mudah jika Vicky yang melihatnya, bukannya Tori. Dan diriku yang sesungguhnya adalah Vicky, dan Tori secara bersamaan. Victoria. Dengan rencana yang serius dan teman-teman yang konyol. Like jika kamu menyukai ceritaku, subscribe channelnya, di sana akan ada lebih banyak cerita menarik. Semoga hidupmu penuh tujuan dan kebahagiaan. Hai, aku Claire. Apa kamu ingat prommu? Kamu bersenang-senang dan perasaan menyenangkan ini akan kamu ingat seumur hidupmu? Aku tidak akan. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana keinginan untuk kehilangan keperawananmu oleh taruhan saat prom. Aku telah menunggu prom sepanjang hidupku di SMA. Aku ingin menjadi yang tercantik di pesta dan menyiapkan dress paling baik. Dan menabung. 2 tahun terakhir aku bekerja sebagai kurir dan setelahnya aku bekerja sebagai pelayan di kafe. Oh iya, aku mendapat tip yang baik. Yang setelahnya dapat kubelikan tas. Teman sekelasku selalu terlihat menarik, tidak sepertiku. Aku tidak memiliki uang untuk baju yang bagus, sementara mereka sering menggantinya, mengambil foto, dan membanggakannya. Aku ingin menjadi seperti mereka, tapi mereka tidak menerimaku. Tapi lalu aku mendapat uang. Aku menghampiri mereka dan berkata bahwa aku akan mengenakan dress ternama saat prom. Dan mereka membalas, dressnya tidak akan menolongmu karena kamu adalah pecundang. Dan kamu akan tetap seperti itu. Tapi jika kamu tidur dengan seseorang, itulah saat kita akan menghargaimu. Aku langsung menolaknya, mengirim mereka ke neraka dan meninggalkan mereka dengan kepala menengadah ke atas. Itu adalah apa yang ingin aku lakukan jika aku bisa memutar kembali waktu. Tapi lalu aku berkata, aku akan tidur. Pernahkah kamu menjanjikan sesuatu yang tidak akan kamu tepati? Jadi aku mengacuhkannya, tidak berpikir itu akan berjalan sejauh itu. Aku mengatakannya dan seketika menyesalinya, karena aku tidak pernah memilikinya dengan pria dan aku tidak memiliki pacar. Hanya ada 2 teman laki-laki, dengan mereka aku pergi ke bioskop dan ke taman. Kita berbincang, dan selesai, kita tetap berteman. Teman-temanku tentu saja seketika memegang tanganku. Mereka mulai mengajariku cara merayu, bagaimana berkomunikasi dengan pria secara tepat, bagaimana bersikap, berjalan, berpenampilan, dan bernapas. Aku murid yang baik, aku cepat belajar. Tapi pria itu tetap tidak ada di sana. Kepada siapa aku akan melakukan? Ini, prom yang sudah ditunggu-tunggu datang. Teman-temanku berjalan mengitari dan melihatku. Mata mereka memancarkan keyakinan. Kita mengawasimu dengan dekat dan berharap kamu memegang perkataanmu. Berkata bahwa aku gugup berarti tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu kepada siapa aku akan melakukannya. Tapi lalu tiba-tiba, Cameron mengajakku untuk menari. Dia memelukku dan aku berpikir bagaimana supaya tidak jatuh karena aku menari dengan pria untuk kedua kalinya dalam hidupku. Yang pertama kali adalah di TK. Cameron tiba-tiba berkata, aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak kelas 1. Tapi aku tidak berani untuk memberitahumu. Sekarang adalah kesempatan terakhirku untuk mengatakannya. Hanya tolong jangan mengajakku. Apakah aku senang? Tentu saja. Tapi bukan karena apa yang dia utarakan. Tapi kepada kenyataan bahwa aku tidak harus merayu pria. Dia datang kepadaku. Aku harus mengakuinya. Aku bertingkah seperti aku menyukai Cameron dan semuanya. Dan dia sangat tulus. Dia berkata sangat halus, penuh afeksi, dan sopan. Membawakan minuman dan makanan. Berkata bahwa dia terluka karena cinta yang tak terbalas dan apa yang membantunya untuk menguatkan dirinya. Dia berkata saat kelas 8, dia bahkan memutuskan untuk mengatakan semuanya lewat surat di hari Valentine. Tapi itu tak sengaja salah terkirim ke gadis lain dengan nama yang sama. Itu lucu karena dia harus menceritakan kepadanya setelah itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Waktu hampir habis dan ini waktunya bertindak. Aku bersandar ke kupingnya dan berkata bahwa aku menginginkannya hari ini. Dia tersedak dan mulai terbatuk, dan aku takut dengannya. Tapi lalu dia sadar dan bertanya ketakutan. Kamu serius? Aku berkata, ya. Cameron yang malang, dia berubah pucat, lalu hijau. Dan aku berpikir dia akan muntah. Lalu dia mulai bergetar tidak normal dan aku berpikir, apakah itu epilepsi? Tapi tidak, dia akhirnya berkata, aku setuju.
Lalu semuanya buram. Kita ada di kursi belakang dari mobilnya dan dia berbicara tentang sesuatu yang bodoh. Dan aku bergetar ketakutan dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sangat berharap bahwa dia tahu segalanya. Tapi menilai dari perilakunya, itu juga adalah kali pertamanya. Dan aku sangat berharap bahwa semuanya akan berjalan cepat, baik, dan mulus. Cameron meletakkanku ke bawah dengan aneh dan memelukku. Tangannya sedingin es. Dan aku menangis, terkejut dan membuatnya menjelaskan mengapa tangannya seperti itu. Dan ini semua adalah karena dia ketakutan. Cameron menciumku dan melepas t-shirtnya. Aku menyadari tanda luka di bahunya dan bertanya apa penyebabnya. Dia melepaskan dirinya dan mulai bercerita tentang semua pertengkarannya. Terlalu banyak luka di tubuhnya dan sepertinya matahari akan segera tiba. Cameron berhenti ketika dia melihat penampilanku dan semuanya terjadi. Tentu saja aku berharap aku tidak begitu saja memberikan keperawananku. Dan lagi pula, itu tidak menyenangkan, sakit, dan aneh. Sehingga aku selalu berpaling, takut untuk melihatnya di mata. Dan lalu kita duduk dan dia mengungkapkan cintanya. Dan ketika aku mendengar sesuatu seperti, selanjutnya akan seperti sekarang ini. Aku keluar dari mobilnya seperti telah dilukai oleh perkataannya. Tidak ada yang akan terjadi. Aku hanya bersamamu karena aku berjanji pada temanku bahwa aku akan tidur dengan seseorang. Perlukah aku ceritakan bagaimana keadaan pria pertama yang aku tinggalkan? Ya, aku seorang idiot untuk melakukannya. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Aku pergi kembali ke pesta dan memberitahu temanku. Apa yang kamu pikir akan mereka katakan? Ayo, lebih berani. Tebak. Claire, kamu keren. Kamu bisa bergabung dengan kita sekarang. Kamu hebat. Aku tidak mendengarnya. Mereka berkata, kamu dulu adalah pecundang, dan kamu akan selalu menjadi seorang pecundang. Dan lalu hanya ada tawa kencang. Itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Atau lebih tepatnya, malam dan subuh terburuk. Aku tidur dengan orang asing. Di saat yang bersamaan, aku sudah buruk menyinggungnya dan menyebabkan beberapa luka. Termakan pengaruh para gadis bodoh ini dan merubah diriku sendiri menjadi orang bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu di posisiku? Aku memutuskan untuk menghampiri Cameron dan menjelaskan diriku, dan meminta pengampunannya. Ketika aku berjalan, aku membayangkan betapa marahnya dia kepadaku. Aku tenggelam dalam pikiranku dan memutuskan untuk membela diriku saat aku membunyikan bel pintu. Tapi Cameron, baik atau buruk, tidak keluar. Ayahnya berkata dia mengantarnya ke rumah kakek neneknya pagi ini untuk sepanjang musim panas. Oh, seramnya. Aku harus menunggu sepanjang musim panas dan menyiksa diriku dengan pikiran depresif. Dan lalu itu terjadi. Setiap hari aku bangun berpikir tentang Cameron dan membayangkan apa yang dia lakukan. Bagaimana dia menghabiskan waktu. Lalu aku membayangkan dia membenciku dan memukul kantung samsak dengan gambaranku. Yang lebih membuat depresi adalah melihat para gadis itu. Aku bertemu mereka di jalan. Mereka menunjuk ke arahku dan berteriak, "Hei semua, lihat siapa yang tidur dengan orang pertama yang dia temui saat prom." Tidak lama kita bertemu lagi. Dan aku bahkan bertanya, apa mereka berjalan ke sini dengan sengaja? Salah satu dari mereka berteriak, "Bagaimana kamu bisa memiliki seks dengan Cameron?" Sangat menyeramkan. Aku tidak bisa diam dan berteriak, "Siapa kamu? Dasar kambing." Dan Cameron mencintaiku, dan aku mencintainya. Setelah itu aku menangis. Teman sekelasku tertawa, tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangku. Yang aku pikirkan hanya Cameron dan bagaimana aku sangat mencintainya. Dan bagaimana aku ingin dia memaafkanku. Dan supaya kita mulai dari awal lagi. Aku tidak tahu bagaimana aku menunggunya untuk pulang ke rumah. Setelah menunggu beberapa hari, aku pergi ke pertemuan yang sudah lama aku tunggu. Hanya berjaga-jaga, aku memasang posisi pembelaan. Dia membuka pintu. Sangat tampan, berkulit coklat, dan dewasa. Aku mundur dan menatap kosong ke matanya. Menunggu untuk sebuah ocehan, lemparan, atau tonjokan. Tapi dia terdiam. Lalu aku berkata aku butuh bicara dan kita pergi ke pelataran. Aku meminta pengampunannya untuk segalanya. Dan sebagai balasan aku mendengar. Aku tidak dendam terhadapmu. Dia mengatakannya sangat tenang dan kembali ke dalam rumah. Aku ingin berkencan denganmu dan bersamamu. Lihat bintang-bintang dan hitung mereka setiap kali. Aku meneriakkan semua hal yang aku tulis selama 2 bulan belakangan ini. Ya, aku sangat ingin bersamanya. Tapi sebagai balasan, dia berubah, menatapku dan pergi ke dalam rumah.
itu berakhir. Aku berhak mendapatkannya, dan itu adalah kesalahanku. Menjadi seseorang seperti itu dan akhirnya berharap diampuni dan diterima dengan tangan terbuka. Sudahlah, seketika Cameron kembali. Dengan teleskop rumah sesungguhnya, dia berteriak, "Tolong aku!" Aku melompat, dan kita mulai mengatur peralatan tepat di pekarangannya. Cameron mengakui bahwa dia masih mencintaiku, tapi aku melukainya sangat buruk, dan dia akan membutuhkan waktu untuk mempercayaiku. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk menunggu sampai malam dan melihat bintang bersama. Jika kamu suka dengan ceritanya, like. Aku akan senang jika kamu subscribe ke channel ini dan menekan tombol loncengnya. Lalu kamu tidak akan melewatkan seri baru. Jangan berdebat dengan kehormatanmu dan biarkan kamu dikelilingi oleh teman yang loyal dan jujur. Hai, namaku Elis dan berusia 21 tahun. Pernahkah kamu merasa ketakutanmu tidak ditanggapi serius? Apa mereka tertawa, berkata untuk melepaskannya, dan santai saja? Aku pernah. Tonton video sampai akhir dan kamu akan menemukan bagaimana aku hampir merebus diriku sendiri karena takut akan kuman. Aku sangat curiga dan khawatir sejak kecil. Dan ini sumber favorit untuk kekhawatiran di keluargaku. Ketakutanku menghantui semua orang. Dan temanku hanya mengolokku. Jadi aku sejujurnya tidak memiliki begitu banyak teman. Aku mulai berkencan dengan temanku ketika aku yakin dia tidak akan bercanda memberikan apel yang belum dicuci kepadaku. Aku seorang hipokondriak dulu, dan aku selalu takut akan mendapatkan sesuatu. Aku belajar bahwa dia tidak pernah lupa untuk membawa lap antibakteri dengannya, dan aku menyadari ini adalah pahlawanku. Masalah utamanya bermula dari musim flu biasanya. Beberapa temanku sakit sekaligus, dan mereka mendapatkan komplikasi untuk waktu yang lama. Dan aku selalu menjaga kebersihan dan langsung berpikir, tentu saja aku bersih. Sekarang, bisakah kamu bercanda tentang aku mengelap teleponku dengan kain? Orang tuaku mentertawakanku dan menganggapnya aneh. Teman keluarga terkadang bercanda menyarankan supaya aku membeli lebih banyak sabun untukku dan membersihkan peralatan keluarga. Beberapa teman menyadari masalahku, mulai mengejekku. Mereka menjelaskan bahwa mencuci tangan terlalu sering, kita membuang perlindungan natural dari kulit kita. Tapi mereka bukan dokter atau spesialis. Ketika orang tuaku berpihak pada pemberi saran, kita memiliki perdebatan serius pertama kita. Aku mencari di internet, tapi di sana aku menemukan bukti dari kebenaranku. Aku tidak percaya artikel yang menyangkalku. Mereka tidak begitu meyakinkanku. Kamu mungkin tidak percaya semuanya bahwa itu ditulis di internet, ya kan? Di hari itu, aku masih bisa mengendalikan diriku. Aku sering merasa sepertinya aku tidak mencuci tanganku cukup bersih. Aku mulai berpikir, hanya karena aku mencuci tanganku, bukan berarti bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan sisa tangan? Karena di sana bisa juga ada infeksi lain, dan itu bisa dengan mudah pindah ke bagian yang bersih. Aku mulai mencuci lenganku dan membawa tisu dan lap basah ke kelas. Aku meminta izin untuk pergi ke kamar mandi di tengah pelajaran untuk mencuci tanganku. Tanganku mulai terasa panas. Mereka kering dan pecah-pecah. Aku tetap mencucinya, mengeringkannya, lalu mencucinya, melapnya untuk berjaga-jaga, dan lalu mencucinya lagi. Aku datang setengah jam lebih awal ke kampus, ke tempat kerja paruh waktu, ke kafe. Aku butuh untuk mengelap semuanya dengan antiseptik. Perjalanan dari rumah ke kampus memerlukan waktu lama. Aku tidak bisa berjalan ke transportasi umum dan memegang pegangan tangan. Sepertinya untukku semua tertutupi oleh kuman. Aku memutuskan untuk memegang pegangan tangan dengan tisu basah. Terkadang aku tidak bisa naik tram sama sekali, dan lalu pacarku akan memberikan tumpangan. Orang tuaku memberikan alarm ketika aku memutuskan untuk mengambil cuti setahun dan memperlambat keadaan dengan kerja paruh waktu dan satu pekerjaan magang menjanjikan. Aku tidak ingin pergi ke terapis. Sepertinya keluargaku berlebihan, dan itu cukup mudah untuk mendengarkanku dan lebih baik mencuci semua pegangan pintu. Lalu aku akan tenang dan bisa belajar dan memiliki hidup yang normal lagi. Orang tuaku khawatir dan melarangku mencuci tanganku. Aku mendengarkan mereka untuk suatu waktu, tapi kondisiku berubah menjadi serangan panik. Karena kenyataan bahwa sprayku ada di sana selama 2 hari, dan mungkin ada banyak sekali kuman. Aku mencoba untuk tidak memperhatikan ketakutanku dan menenangkan diriku dengan kebersihan. Sampai suatu hari di TV mereka menunjukkan cerita tentang masa lalu.
wabah, dan tikus. Aku membayangkannya dengan jelas. Semua kekotoran dan kondisi yang tidak bersih. Kecoa, kumbang ranjang. Lalu aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Aku menyadari kondisiku saat aku di kamar mandi, di mana aku menggaruk tanganku sampai berdarah. Orang tuaku ketakutan dan memaksaku untuk menemui dokter. Tapi waktu itu aku merasa mereka hanya mengejekku. Mereka melihat sendiri awal horor karena orang tidak mencuci tangannya cukup bersih. Aku bertengkar dengan mereka, menaruh beberapa barang ke tasku, dan kabur untuk tinggal dengan pacarku. Pacarku mendukungku. Kita bicara dan memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan kebersihan. Ya, dia tidak mempresentasikan keseluruhan masalah. Dia belum pernah tinggal denganku sebelumnya, dan dia tidak pernah melihatku bergetar karena gelas kotor dan harus mencucinya dengan tanganku. Dan aku tidak menunjukkan luka-lukaku. Ya, aku membohonginya. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Hidupku baru saja mulai membaik. Aku menghabiskan 2 hari dengan turtleneck di tengah panasnya udara dan pergi ke supermarket ketika pacarku pergi. Aku menggunakan sarung tangan sekali buang untuk menyentuh pegangan pintu, uang, dan hal lainnya yang kupikir paling berbahaya. Semuanya baik-baik saja, kita bahagia, dan lalu aku seketika terbangun di tengah malam. Kehabisan napas. Aku pikir itu adalah serangan panik. Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku berbaring di sebelah orang lain. Setiap dari kita memiliki banyak bakteri, dan kita bertukar semuanya ini ketika kita berciuman. Dan tidak hanya itu, aku pergi ke kamar mandi. Rencana itu seketika datang. Aku mengambil air, membawa semua deterjen yang ada di rumah, dan mulai mengguyurnya dengan air. Tidak akan ada mikroba yang bisa bertahan di koktail seperti ini. Pacarku menarikku keluar dari air ketika aku hampir ada di dalamnya. Kulitku terkelupas dari bakaran kimia, tapi dia tidak berkata kasar atau panik. Aku memutuskan jika aku bertindak berlebihan, itu hanya sedikit saja. Beberapa hari berikutnya temanku muncul. Aku sudah mulai berhenti berkomunikasi dengan banyak orang, karena ajakan dan acuan untuk pergi ke dokter. Tapi lalu dia bertanya untuk menemaninya ke dokter. Aku setuju. Setidaknya ketidaksetujuan akan kebersihan meja di kafe bukan alasan untuk menghancurkan pertemanan. Pacarku menawarkan tumpangan. Ketika kami tiba, ternyata kita memiliki jadwal pertemuan dengan psikoterapis dan akulah pasiennya di sini dan mereka merencanakan ini di belakangku. Aku sangat sedih. Aku bertengkar dengan mereka. Temanku berteriak bahwa mereka menginginkan yang terbaik dan aku tidak mau mendengarkan apapun. Pacarku berlutut tepat di tengah koridor dan berjanji untuk melamarku jika aku pergi ke terapis sekarang juga. Temanku mulai menangis dan entah kenapa aku mulai tertawa. Security datang berlari dan kita berusaha meyakinkan semua orang bahwa semuanya baik-baik saja. Tentu saja, kita tidak terlihat seperti orang yang memiliki kendali akan segalanya. Dengan keajaiban, mereka meyakinkanku bahwa ketika kita tiba, tidak ada salahnya akan satu kunjungan, khususnya jika semuanya baik-baik saja denganku. Aku hanya harus membuktikannya pada semua orang. Aku berpikir karena semua orang begitu tertarik untuk mengirimku berobat, aku akan pergi dan mencari tahu apa aku baik-baik saja. Terapis itu setuju denganku. Kita memutuskan bahwa kuman adalah masalah serius. Aku memutuskan bahwa itu masuk akal dan mengalahkan kepercayaan kuno akan kebersihan. Dan kita setuju untuk bertemu lagi minggu depan. Di rumah, aku mulai berdebat dengan pacarku. Aku memberitahunya bahwa dia telah berpikir bahwa aku gila dan menipuku untuk pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, dan bahkan terapis setuju denganku. Dia tidak mengatakan apapun dan pergi dari rumah. Aku ditinggalkan sendiri dan menggosok seluruh apartemen dengan pemutih. Aku tahu ada kuman di mana-mana. Aku mencuci dan mencuci sampai aku ingat bahwa aku sudah mencuci lantainya pagi ini. Aku menyadari aku melakukannya untuk kedua kalinya hari itu. Aku melihat tanganku. Mereka merah dan tidak ada sarung tangan yang membantu. Aku memiliki luka bakar di telapak tanganku karena produk kebersihan yang aku tuang di kamar mandi. Aku melihat semuanya, duduk di lantai yang basah dan menangis. Aku bergetar dan histeris dan aku berteriak sangat kencang sampai aku tidak bisa bicara. Untuk pertama kalinya selama beberapa bulan, aku takut akan diriku sendiri dan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Seberapa cepat aku memutuskan bahwa aku butuh untuk melepas dan mencuci kulitku.
atau minum pembersih pipa untuk membunuh kuman yang dalam diriku. Itu sangat buruk. Akhirnya aku setuju untuk melihat terapis. Setelah itu aku berbaikan dengan orang tuaku, dan temanku membantuku memindahkan barang ke rumah pacarku. Aku memutuskan untuk kembali ke universitas setelah aku selesai dengan terapi. Tisu basah tetap penemuan paling hebat dalam sejarah manusia, tapi sekarang aku menggunakannya sedikit dan lebih sedikit dan hanya mandi sehari sekali. Aku senang masalahku dianggap serius, bahkan ketika aku menolak untuk mengakuinya. Dan aku mencoba untuk menjadi sensitif pada orang di sekelilingku. Akhirnya, siapa yang tahu kelelawar macam apa yang bisa hidup di wabah? Apa kamu menyukai cerita ini? Like dan YouTube akan menunjukkan ini pada yang lain. Subscribe ke channel ini, jadi kamu tidak ketinggalan video baru. Dan jangan lupa untuk berteman dengan kelelawar. Halo semua, namaku Sally dan aku berumur 16 tahun. Apa orang tuamu pernah menderita kesakitan? Kamu tidak tahu kan? Banyak dari kita tidak menyadari masalah orang tuanya. Benar, ayah dan ibu bisa mengatasi semuanya. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Dan aku akan beritahu. Jika itu bukan untuk masalah ibuku, itu akan lebih mudah untukku untuk hidup. Tonton video ini sampai akhir dan temukan mengapa dia mencoba untuk membunuhku. Ibuku berpisah dengan ayah tiriku beberapa tahun lalu. Awalnya aku senang. Itu adalah hubungan yang sulit, di mana keduanya tidak bahagia. Ayah tiriku sama sekali bukan orang jahat. Hanya saja dia dan ibuku bertingkah bodoh. Setiap saat melukai satu sama lain. Aku berharap hidup mereka bisa lebih baik. Itu sebenarnya terjadi, tapi tidak untuk ibuku. Dia sangat menderita setelah berpisah dari ayah. Setiap saat menangis, terkadang minum-minum, dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku sangat ketakutan untuknya. Aku tidak ada ide bagaimana untuk berperilaku atau harus berbuat apa. Aku juga memiliki masalah. Tidak ada yang menyinggungku. Tapi dengan latar belakang ini, keseimbangan hormonku berkata, Ya, kamu menghancurkanku. Aku mempunyai jerawat besar. Aku gampang menjadi gemuk. Mudah jatuh ke kesedihan dan depresi dan ada alasannya. Tidak hanya karena ibuku, tapi semua temanku memiliki pacar. Sibuk dengan sesuatu dan tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Bisakah kamu menguatkan dirimu di situasi seperti ini? Aku hanya memiliki sisa kekuatan untuk pulang ke rumah, memberi makan ibuku dan kucingku, dan duduk untuk menonton TV seri. Tentu saja dengan gaya hidup ini tidak mengejutkan bahwa aku tidak memiliki siapapun. Tapi lalu itu menjadi semakin buruk. Temanku Milena mengalami kecelakaan dan dia meneleponku sambil menangis. Aku bertanya apa yang terjadi, dan dia memberitahuku cerita yang sangat menyeramkan. Tantenya memiliki depresi setelah melahirkan, dan hampir mencekik anaknya. Sepupu Milena. Aku mulai bertanya pada Milena tentang apa yang terjadi, dan aku merasa tidak nyaman. Cerita ini adalah cerita seperti ceritaku. Seperti ibuku, Tante Milena mengalami perceraian yang sulit, dan bahkan dengan anak mungil di tangannya. Dia sedih dan berpindah dari histeria ke apati. Terkadang dia berkata bahwa dia lebih baik pergi tanpa anaknya. Kecuali ibuku tidak menjaga pintuku dari luar saat malam. Ya, itu yang kupikir. Naif. Aku terbangun keesokan malamnya dan ingin mengambil air. Dan kemudian, aku melihat ibuku berdiri di bawah pintuku memeluk bantal. Bisakah kamu bayangkan betapa ketakutannya diriku? Ibu, kataku. Apa yang kamu lakukan? Ayo kembali tidur. Aku harus mengantarnya ke kamar tidur seakan-akan dia adalah anak kecil. Itu ketika aku sangat ketakutan. Sial. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang aneh juga? Kamu tahu akan membunuh anaknya, contohnya. Apakah kamu takut bahwa keluargamu akan melukaimu? Aku tidak punya ketakutan itu sebelumnya. Tapi sekarang... Di sini kita duduk, menikmati makan malam dan tiba-tiba... Sayang, bagaimana kamu ingin dikubur? Atau ini kasus lainnya. Suatu kali dia sedang memasak sesuatu lalu terdiam, menghampiriku dengan pisau dan lalu meninggalkan rumah. Dia berkata setelahnya bahwa dia berada sangat jauh. Aku tidak mau untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dan tentu saja favoritku. Aku pulang ke rumah dari sekolah lebih lama dari biasanya dan tidak ada wifi di rumah. Aku bertanya pada ibuku apa yang terjadi dan dia berkata, "Berikan teleponmu." Aku ragu, tapi lalu memberikannya. Dia mengambilnya dan pergi ke kamar untuk tidur.
meninggalkanku tanpa cara untuk meminta bantuan jika seseorang membunuhku. Ya kan? Aku mengambil telepon darinya, tentu saja, tapi setelah itu aku tidak bisa melihatnya dan berhenti mengkhawatirkan tentang hidupku. Bagaimana jika dia berpikir aku adalah alasan dia berpisah dari suaminya? Oke, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke terapis. Aku mendukungnya dan bahkan menawarkan untuk menemaninya. Tapi aku tidak diperbolehkan di kantor. Mereka berkata ini bukan konsultasi keluarga, dan bahwa mereka mengatasi kesehatan mental di sini. Lalu aku menyelinap ke toilet, memanjat celah dan mendengarkan apa yang terjadi. Tiba-tiba ibuku berteriak kencang. Ya, aku siap untuk membunuhnya. Dia bahkan tidak menyembunyikan hasratnya. Aku tidak bisa menunggu sampai dia dibebaskan. Kita pulang ke rumah dan aku tetap belum bisa menatapnya. Ibuku menangis dan sepertinya tidak memperhatikanku sama sekali. Aku sangat kasihan padanya, tapi aku lebih takut untuk diriku. Ibuku sekarang benar-benar gila, di luar kendali. Kenapa dokter membiarkannya pergi? Apakah kamu akan ketakutan berada di posisiku? Ketika aku sampai di rumah, aku menyembunyikan semua pisau dan gunting. Mengunci semua syal dan ikat pinggang di garasi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan bantal. Ibuku berkata padaku bahwa dahulu kala, suster yang menjaga orang tua dan menimpa mereka dengan bantal di penjara. Aku berharap ibuku tidak memikirkannya. Hal yang paling penting adalah untuk berjaga. Aku mengatasi itu sebaik mungkin yang aku bisa. Ibuku tidak tidur saat malam. Aku dengan santai berjalan ke dapur dan menghitung obat tidurnya. Jadi hari ini dia memutuskan tidak tidur. Untuk apa? Aku keluar dan mengamatinya. Di sini dia sedang membuat teh, 2 gelas, dan menambahkan sesuatu ke muk kedua dari botol kecil. Aku pergi ke dapur dan bertanya apa semua baik-baik saja. Ibuku berkata dia perlu bicara denganku. Aku berkata, baik, tapi ayo kita pindah ke ruangan. Oke, dia tidak berdebat, jadi kita mengambil teh dan masuk ke tempatku. Ibu ragu, lalu tiba-tiba bertanya, kenapa aku tidak meminum tehnya? Aku menyadari aku tidak bisa menunggu lebih lama. Jadi aku berkata, maaf aku harus mengecek sesuatu. Bukan alasan yang baik, tapi aku lari keluar kamar dan menguncinya dengan kunci. Bagus, sekarang dia tidak akan kabur. Dan aku bisa menghubungi polisi. Rombongan polisi segera datang menanggapi telepon anak muda untuk bantuan. Aku menggiring mereka ke kamarku, membuka pintu, dan berteriak dalam horor. Ibu memutuskan untuk menggantung dirinya dengan tali tas. Mereka segera memindahkannya, memanggil ambulans, menaruh sebuah beruang di tanganku, dan berkata tidak usah khawatir. Aku berteriak bahwa aku tidak bisa menolong, tapi khawatir dan ingin dekat dengan ibuku. Mereka berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan berkata padaku untuk menghubungi salah satu relatif. Aku berkata, oke, dan mereka keluar, dan bergegas ke rumah sakit terdekat. Ibuku ada di sana, tapi mereka tidak memperbolehkanku menemuinya. Berkata dia masih berada di keadaan tidak stabil. Dan lagi-lagi memerintahkanku untuk menghubungi seseorang dari relatif yang lebih tua. Stop dengan relatifmu. Aku berpura-pura untuk setuju. Lalu mereka pergi keluar dan berjalan menyusuri jendela lantai 1. Sekali lagi, aku sangat beruntung. Dia hampir di sana. Hanya aku harus menunggu separuh malam supaya para dokter meninggalkannya. Aku mendengar dia dibebaskan pada pagi hari, tapi mungkin dia akan ditemui oleh polisi. Dan sial, mereka bisa mengambilnya dariku. Ya, ibu ingin membunuhku, tapi sial. Aku mengetuk pelan dari jendela. Dia membukanya. Aku memanjat masuk dan bertanya bagaimana keadaannya. Tiba-tiba ibu menangis. Dia menundukkan kepalanya di pangkuanku dan memohon pengampunanku. Apakah ini pengakuan? Tidak. Ternyata dia tidak berencana membunuhku. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Ya, tidak juga. Dia sangat marah dengan pacar Mirko, nama ayah tiriku. Dan dia membayangkan mencekek lehernya sekali atau 2 kali. Tapi ibuku tidak mau melukaiku sama sekali. Tapi depresinya semakin buruk dan dia memiliki pikiran akan kematian. Dan itu yang dia diskusikan dengan dokter. Dia diberikan obat yang lebih kuat, tapi dia takut kalau dia tidak akan menjadi ibu yang baik untukku. Jadi dia memutuskan untuk bicara denganku, dan dia menaruh sedatif di tehnya. Bukan untukku, tapi untuk dirinya. Bodohnya aku. Aku hanya mengisi waktu setelahnya. Kita duduk dan menangis. Keesokan paginya,
Otoritas pelindung datang pada kami dan mereka siap untuk mengambilku dari keluargaku. Aku harus tinggal dengan omku untuk sementara, tapi semua orang mendukung ibuku. Aku, omku, psikoanalis, bahkan Mirko dan istrinya. Hasilnya, aku dikembalikan padanya. Mereka hanya memerintahkanku untuk pergi ke konsultan keluarga. Dan sekali dalam sebulan bertemu dengan inspektur hak asuh. Ibuku mulai berbicara denganku lebih sering. Sebelumnya, dia malu untuk mengeluh tentang hidupnya. Tapi sekarang, sepertinya dia senang. Aku berbagi tentang masalahku, tentang jerawat, teman, dan semuanya. Kita bisa menyelesaikan masalah satu sama lain. Tapi kita setidaknya berusaha untuk mendukung satu sama lain. Dengarkan orang tuamu. Bagaimana kalau mereka juga tidak bisa bahagia? Subscribe ke channel ini dan kirim kami ceritamu. Like jika kamu menyukai video ini, lalu YouTube akan menunjukkannya pada penonton lain. Hai, namaku Emmy dan aku berusia 16 tahun. Tapi aku sudah membenci keluargaku. Kenapa begitu radikal? Beri keluarga sebuah kesempatan. Mereka adalah orang-orangmu. Kamu akan berkata begitu, bukan? Aku memiliki alasanku. Percayalah. Tonton videonya sampai akhir dan temukan apa yang kakakku lakukan ketika kita sendiri di rumah dan bagaimana dia membayarnya. Keluargaku, ayahku, ibu tiriku, saudara lelaki, dan saudara lelaki tiriku selalu aneh. Hanya dikelilingi hal baik. Tidak ada junk food, tidak ada kartun di Nickelodeon. Waktu SD, saudara tiriku dan aku memiliki kelas terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Di SMP, kita tidak diperbolehkan pergi mendekati lawan jenis. Menurut ayahku, seorang laki-laki sebaiknya memiliki masa depan di bidang militer, dan seorang wanita dalam pernikahan dan keluarga. Kita dipersiapkan untuk ini. Kita memakan sayuran kukus dan dada ayam kukus. Dilatih lari di pagi hari. Aku tidak bisa bilang bahwa ini buruk, tapi kita tidak memiliki masa kanak-kanak. Katakan kepadaku, apakah itu pernah terjadi di hidupmu, bahwa hidup naif seorang anak, hancur? Itu tidak mungkin untuk bisa siap untuk ini. Situasi pertama yang aku dapatkan adalah situasi yang dibuat Jeff di sekolah. Ternyata dia membutuhkan komunikasi dengan para gadis, dan sangat dekat, karena dia memergoki teman sekelasku di koridor dekat gym dan memulai untuk menciumnya. Dia lalu memasuki kelas 10 dan menyiapkan diri untuk kuliah. Dan aku baru saja memasuki kelas 9. Cukup aneh, dan lalu menenangkan Mary yang menangis. Aku dengan naifnya berpikir ini adalah kejadian yang bodoh, bahwa Jeff membuat lelucon buruk. Orang tua kami mulai memperlakukan kami lebih buruk lagi. Terlebih lagi, Piti kecilku yang mendapat perlakuan terburuk karena saat berumur 6 tahun, dia tidak mengerti mengapa ayahnya berteriak sangat kencang. Jeff bertingkah aneh. Dia duduk di kamar mandi untuk waktu yang lama. Dan ketika dia berpapasan denganku di lorong, dia mencoba untuk meraih pundak atau lenganku. Dia mulai mengganggu pekerjaan rumahku, datang dan duduk di sebelahku dengan tangan kotornya di atas meja. Dia mencoba untuk bicara denganku, tapi itu tidak terjadi. Itu seperti godaan yang gagal. Aku tidak menyadarinya waktu itu. Tapi lalu dia mencoba lagi, bertanya kepadaku terus apa perasaanku tentang anak laki-laki dan apakah aku pernah berkencan. Itu sulit untukku tidak memikirkannya, tapi aku mencoba usaha terbaikku. Seperti aku mengacuhkan keanehan orang tuaku, berpikir bahwa mereka bermaksud baik untuk kita dengan tekanan dan sikap keras. Piti sedang menggunting gigi dan suatu saat ketika makan siang, gusinya mulai berdarah dan pipinya membengkak. Ayahku memutuskan untuk mengantarnya ke dokter gigi di rumah sakit anak-anak, tapi saudaraku menolak pergi tanpa ibu tiriku. Peter yang malang, pertama-tama bergetar di mobil selama 5 jam, lalu menunggu antrian, bergetar di depan dokter gigi, dan lalu kembali pulang. Aku membenci kota kecil, di mana bahkan tidak ada rumah sakit yang normal. Dia memintaku untuk ikut dengan mereka, tapi aku menolak. Jeff dan aku duduk berseberangan di meja ketika pintu tertutup. Dan dia tidak mengalihkan pandangannya dariku. Dan itu menyeramkan. Aku merasa seperti kupu-kupu di sangkar. Dan aku terpaku sampai aku tidak bisa bergerak. Untuk pertama kalinya, aku sendiri dengan saudara tiriku yang aneh. Tubuhku dipenuhi dengan keringat yang lengket. Seketika mulut Jeff mulai tersenyum. Ada gumpalan di tenggorokanku dan aku tidak bisa menelannya. Atau bernapas normal. Aku hanya mengencangkan peganganku ke pisau. Jariku bergerak di pegangannya.
Lalu Jeff melempar jatuh garpunya, melompat dan lari ke arahku, menjatuhkan bangkunya ke lantai dengan hentakan. Aku mencoba untuk berdiri dan berlari darinya, tapi dia mendorongku ke lantai dan mendarat di atas perutku, dan aku tidak bisa melepaskannya. Seorang anak laki-laki kurus yang menimpa aku seperti beban berat. Tangannya panas dan menjijikan, dan dia meraih pundakku, hampir berbaring di atasku dan napasnya membakar bibirku. Aku menggelengkan kepalaku dan dia menampar pipiku dengan satu tangan, meraih rambutku dengan tangan yang lain dan memutar ikatan rambutku mengelilingi kepalanya. Kepalaku penuh dengan rasa sakit. Pernahkah ada kejadian horor yang buruk di hidupmu yang mengambil alih kepalamu, tidak mengizinkanmu untuk kabur dan bernapas sedikit udara? Ini adalah keadaanku saat itu ketika Jeff bersandar padaku dan mulai menciumku ceroboh. Aku bisa merasakan tangannya meraba seluruh tubuhku, menyentuhku dengan cara yang menjijikan, tergesa-gesa, kasar, dan aku muak dengan ketakutan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku harus berdiam, mengejar napasku, dan Jeff mundur, tersenyum padaku dengan jelas menyukai caraku berontak dan menggeliat di bawahnya. Dia mengeluarkan teleponnya, dengan khusus memperlihatkanku bagaimana dia membuka kamera di layar, dan menunjukkannya padaku, merobek leherku secara sarkastik mengomentari aksinya. Itu terlihat seperti dia mencoba untuk menaruh tekanan kepada fakta bahwa kita tidak memilih hubungan darah kakak dan adik, dan karenanya tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Aku tidak ingat bagaimana aku mendorongnya, di mana aku mendapatkan kekuatan, bagaimana aku melompat dan kabur, hampir menghancurkan papan pintu. Satu hal yang ku ingat jelas adalah pintu ruang baju yang kubanting di muka Jeff, menguncinya dengan gantungan dari dalam. Dia melemparkan tubuhnya ke papan kayu dan mulai menggedornya dengan kepalan tangannya. Dia duduk di bawah pintu sampai orang tua kami kembali. Dia berkata sesuatu, berusaha untuk meyakinkanku, berjanji untuk tidak mengatakan apapun pada orang tua kami. Tapi aku tidak pernah membukanya. Aku takut untuk berada dalam genggaman tangan kotornya lagi. Dan dia merekamku berontak dan menangis. Aku semakin takut dengan apa yang bisa dia lakukan dengan video ini. Tidak, dia tidak akan menunjukkannya pada orang tua kami, tentu saja, tapi ke teman-teman nakalnya di sekolah secara rahasia. Ketika orang tuaku kembali setelah beberapa jam, ayahku sangat marah. Dia mendengarkan ceritaku dan lalu wajahnya berubah. Dia mulai berteriak, mengayunkan lengannya. Berapa banyak hal yang kupelajari tentang diriku. Berdiri dengan dress robek di depannya, dan terbakar dengan rasa malu. Akhirnya dia berkata bahwa kita berdua bersalah. Hidupku yang sudah sulit di rumah menjadi mimpi buruk. Ayahku melarangku untuk pergi ke kamar mandi sendiri, mengambil gantungan di pintu kamar tidurku, mengambil teleponku. Singkatnya, dia merubahku menjadi paranoid psikotik. Aku rasa aku yang lebih disalahkan. Dan Jeff senang dengan itu. Aku sangat pasif dan depresi, sehingga aku tidak bisa melawannya kembali ketika dia mulai meletakkan tangannya padaku lagi. Aku hanya takut menghadapi kemarahan ayahku lagi. Terlalu terlambat. Aku menyadari bahwa dia sengaja mencari gadis yang lebih muda ketika dia melecehkan Mary. Mencari korban yang lemah. Aku menghabiskan beberapa hari kelam di posisi terperangkap ini, di mana selama itu Jeff tetap meminta lebih, tapi pertolongan datang dari tempat yang tidak bisa aku duga. Aku sudah lama merencanakan untuk kabur dari rumah yang lama-kelamaan semakin terlihat seperti penjara. Aku diam-diam mengemas barang-barangku, berencana untuk tinggal dengan seorang teman dari SMA untuk pertama kalinya. Tapi ketakutanku membatasiku, dan satu malam aku tidak bisa lagi menahannya. Aku sedang menolong Piti dengan pelajarannya dan aku mulai menangis. Aku tidak berpikir bahwa anak ini akan memahamiku, tapi aku tetap mengisi buku catatannya dengan tangisanku. Anak itu memelukku dan berjanji untuk membantu. Aku pikir dia akan membawakanku permen atau boneka beruangnya. Tapi Pete malah menghilang dan kemudian kita pergi tidur. Aku tidur dengan satu mata terbuka, karena aku takut bahwa Jeff mungkin kembali kapanpun ke apa yang telah dia mulai. Tapi seseorang terbangun, Piti. Dia terlihat sangat bangga seolah dia baru saja mengalahkan seekor naga. Dan dia memberiku telepon Jeff.
Aku tidak mematikannya. Setelah mencium Pete dan mengirimnya kembali ke tempat tidur, aku segera mengemas barang-barangku sebanyak yang aku bisa bawa. Itu tidak ringan ketika aku keluar ke halaman dengan tas ranselku. Aku mendengar suara yang familiar. Jeff menanyakan kemana aku akan pergi. Mungkin dia benar pergi dari kamarku. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak mempedulikannya lagi. Aku menjawab santai bahwa aku pergi dan dia tidak akan bisa menghentikanku. Dia berusaha untuk meraihku. Itu ide yang buruk. Kali ini aku bukan seorang anak korban kecil yang takut dan aku memukulnya sekeras mungkin yang aku bisa di bagian yang paling penting. Dan sementara dia kesakitan, aku kabur dan menunjukkan dia teleponnya dari kejauhan. Dan berkata jika dia membangunkan orang tuanya sekarang atau melukai saudaraku dengan cara apapun, video ini akan langsung berada di kantor polisi. Selamat tinggal pada karir militer. Dia terdiam di sana, berlutut, dipermalukan, terbakar amarah. Dan aku pergi ke kehidupan yang baru dan lebih baik. Pastikan untuk subscribe ke channel ini jika kamu suka dengan ceritaku. Berikan like, klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita baru. Bye!